gimana kabarnya? Pasti sehat semua ya. Kita sudah 3 minggu nih ibadah online. Jadi jangan bosan-bosannya ya adik-adik ikut ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan menyanyikan satu buah lagu biar adik-adik semakin semangat ya. Lagunya Dari Terbit Matahari. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Langsung saja kita berdoa bersama ya untuk memulainya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan, juga keceriaan di masa-masa yang menegangkan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga tak lupa bersekutu ya Tuhan untuk sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Kau menyertai ya Tuhan agar semuanya bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Sertai pikiran dan tubuh kami agar kami bisa berkonsentrasi untuk memulai ibadah minggu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah suruh dan doa kami yang hanya kami ikhlaskan dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi ya. Judulnya Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Dua
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami akan mulai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami ya Tuhan, agar kami bisa benar-benar berkonsentrasi dan dengar-dengaran oleh kakak layan akan memberitakan firman ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar firman ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya, pembacaan kita pada minggu hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Adik-adik baca dahulu ya. Nanti kakak beri waktu beberapa menit. Silakan dibaca. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada minggu hari ini bercerita tentang jemaat Korintus, di mana mereka saling berbeda pendapat. Yang sebagian suka kepada Rasul Paulus, yang sebagian suka kepada Rasul Apolos. Nah, padahal di tengah-tengah bersekutu, kita itu nggak boleh membeda-bedakan ya adik-adik. Semua orang itu sama. Semua majelis, pendeta, semuanya itu sama. Kita nggak boleh yang ini enak, yang ini nggak enak. Atau misalnya kakak layan, aku mau kakak layan yang ini aku mau kakak layan yang ini soalnya yang ini enak, yang ini enggak, jahat, cerewet. Nggak boleh ya adik-adik. Semuanya itu sama. Nah, supaya persekutuan kita ini bagus dalam gereja ya, ada 3 hal yang diajarkan Paulus agar kita bisa saling mendukung dalam satu persekutuan. Yang pertama, rendah hati. Lah, gimana kita bisa tahu rendah hati itu apa? Rendah hati itu dimana kita sadar diri bahwa semua kelebihan itu yang kita miliki hanya diberikan sama Tuhan, bukan kemampuan sendiri. Misalnya yang kaya, itu bukan kaya karena dirinya sendiri, tapi karena itu berkat dari Tuhan. Misalnya ada yang lebih pandai atau lebih pintar, itu juga suatu kelebihan yang diberikan Tuhan, bukan karena kemampuan adik-adik sendiri. Emang adik-adik perlu belajar ya buat pintar, tapi adik-adik juga perlu berdoa supaya kepintaran adik-adik juga menjadi berkat buat orang lain ya. Berkat buat orang lain itu contohnya bukan memberi contekan ya, bukan. Tapi misalnya ada teman-teman kita yang kurang mengerti, kita bisa membantu teman-teman kita menjelaskan apa yang kurang mereka mengerti. Seperti itu adik-adik.
Lalu hal yang kedua, kita harus saling mendukung, seperti Rasul Paulus dengan Rasul Apolos. Mereka berdua saling mendukung. Tidak ada yang merasa hebat. Rasul Paulus lebih hebat dari Apolos. Nggak ada hal seperti itu. Jadi mereka merasa sama dan mereka saling membutuhkan. Misalnya, kalau kita mau menanam suatu tumbuhan, Rasul Paulus ini yang menanam, Rasul Apolos ini yang menyiram. Jadi mereka saling membutuhkan. Misalnya Paulus cuma menanam tanaman aja, kan nggak bakal tumbuh kalau nggak disiram. Lah Rasul Apolos ini yang menyiram. Jadi mereka berarti saling melengkapi dalam firman Tuhan, saling mendukung. Nah dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus saling mendukung. Dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan sekolah minggu adik-adik, kita harus saling mendukung. Nggak boleh misalnya ada teman yang kurang ceria, kita harus mendukung, harus kita hibur. Hahaha, ayo ketawa, harus kita hibur gitu ya. Jadi temennya pasti bisa ketawa. Lah yang ketiga yang harus kita lakukan, tidak boleh pilih kasih. Lah tidak boleh pilih kasih ini harus kita lakukan dimanapun kita berada, maupun mau di gereja, mau di sekolah minggu, mau di sekolah kita, mau di keluarga kita tidak boleh pilih kasih ya adik-adik. Gimana sih pilih kasih itu kak? Pilih kasih itu contohnya ya, misalnya di lingkungan keluarga kita. Di lingkungan keluarga kita itu kan ada yang punya nenek, ada yang punya opung, bahkan ada yang punya mbah atau yang kakung ya. Misalnya aku maunya sama mbah aja, soalnya mbah kalau aku minta es krim dibelikan, aku nggak mau ke nenek, soalnya nenek misalnya marah-marah aja. Padahal kan marah-marah belum tentu karena benci, justru marah itu karena sayang. Misalnya adik-adik lari-lari-lari, kan nenek takut jatuh, makanya marahin. Terus misalnya kalau di opung enak, di engkaku nggak enak, nggak boleh gitu. Jadi kan adik-adik nanti pilih kasih, itu namanya pilih kasih, nggak boleh ya. Jadi maupun mau di mbah, mau di nenek, mau di opung, mau di eyang kakung, sama semuanya. Pasti semuanya sayang sama adik-adik ya. Mau mama, mau papa juga, mau kakak, misalnya di rumah yang punya kakak juga ya. Semuanya satu rumah itu sama sayangnya, nggak ada yang beda-beda ya. Jadi nggak boleh, aku maunya cuma sama ini aja, soalnya baiknya sama aku. Wah, nggak boleh gitu. Semua pasti ada maksud baik ke adik-adik. Mau orang tua marah, marah pasti juga karena sayang sama adik-adik ya. Jadi nggak boleh pilih kasih adik-adik. Itu di lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan sekolah, kita juga harus berteman sama-sama teman, semuanya sama. Nggak boleh ada bedanya. Meskipun teman kita pernah berbuat jahat sama kita, tapi Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mengasihi setiap manusia. Jadi nggak boleh pilih kasih. Dengan begitu, jadi adik-adik tidak akan ada pertengkaran. Kalau adik-adik pilih kasih ya, aku maunya sama temen itu, aku mau sama temen ini. Akhirnya ada kelompok, akhirnya nanti saling nggak suka, nanti ada pertengkaran. Nah itu nggak boleh. Kalau ada yang bertengkar, karena berkelompok-berkelompok, itu sama seperti jemaat Korintus. Ya, sedangkan yang dimau Tuhan, kita tidak seperti jemaat Korintus yang saling berkelompok, tapi kita harus bersekutu. Jadi kita harus memiliki sifat ketiga tadi ya. Yang pertama, rendah hati. Yang kedua, saling mendukung. Dan yang ketiga, tidak pilih kasih. Dengan begitu, adik-adik akan nyaman, adik-adik akan senang, gembira. Ada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah minggu, di lingkungan sekolahnya adik-adik. Adik-adik akan selalu merasa sejahtera dan nyaman. Sehingga hati kita akan selalu bersukacita karena tidak ada pertengkaran. Oke adik-adik, sekian ya firman Tuhan pada minggu hari ini. Sebentar lagi kita akan masuki kreativitas. Ayo tetap semangat. Ayo kita bikin kreativitas sebaik mungkin, oke?
Ya adik-adik, kita tadi barusan kreativitas ya. Untuk menutup ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Kita akan bernyanyi dengan judul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada minggu hari ini dengan doa ya. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, terima kasih karena penyertaan-Mu selama ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar akan selalu kami ingat ya Tuhan, dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Sehingga hati kami selalu ceria karena tidak ada pertengkaran ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru dan doa kami yang hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya adik-adik, ibadah minggu pada hari ini sudah selesai ya adik-adik. Kiranya adik-adik tetap selalu menjaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, makan yang teratur, dan tetap semangat, oke? Dadah!